Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya kita masih diberi perlindungan dari wabah Covid ini. Salam serta salawat mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pandangan hidup salah satu materi di mata kuliah studi budaya lokal. Pandangan hidup itu pasti dimiliki oleh setiap manusia, di mana pandangan hidup memiliki sifat yang sudah kodratnya, yaitu menentukan masa depan setiap manusia itu sendiri. Sebelumnya, pengertian dari pandangan hidup itu adalah sebuah pendapat yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk di hidup manusia. Pendapat itu sendiri merupakan hasil dari pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi untuk dicapainya cita-cita tersebut, yaitu faktor manusia, di mana maksudnya adalah untuk mencapai sebuah cita-cita harus dimulai dari dirinya sendiri, kemudian dilakukan dengan usahanya sendiri sampai cita-cita itu yang diinginkan tercapai. Faktor kondisi, di mana maksudnya adalah kondisi yang sedang dia rasakan, apa dirinya telah menempati kondisi yang dialami atau tidak. Faktor tingginya cita-cita, di mana maksudnya adalah dengan semakin tingginya sebuah cita-cita akan semakin terpacu dan berusaha keras agar sesuai cita-cita yang ingin kita capai. Adapun langkah-langkah yang berpandangan hidup yang baik untuk mencapai tersebut, ada beberapa aspek yang kita lalui. Setiap manusia harus mempunyai pandangan hidup yang berbeda. Bagaimanapun bentuk untuk suatu pandangan hidup itu tergantung pada diri kita sendiri. Ada yang memperlakukan pandangan hidup itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dan ada juga yang memperlakukannya sebagai penimbul kesejahteraan, ketentraman, dan sebagainya. Pandangan hidup sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan cita-cita dengan baik. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengenal. Menurut saya, sebelum menentukan tujuan yang ingin dicapai, kita harus mengenal dulu diri kita sendiri, seperti apa dan tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan dan bagaimana untuk menyesuaikannya di masa yang akan datang. Langkah yang kedua adalah kita harus mengerti. Kita harus mengerti semua apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita sudah lakukan. Kita harus memikirkan apa yang harus kita pikirkan ke depannya, serta harus memikirkan apa yang saya telah lakukan di masa sebelumnya. Yang ketiga, menghayati. Menurut saya, apabila kita sudah mengenal dan mengerti, otomatis kita akan lebih menghayati tujuan yang ingin dicapai tersebut sepenuh hati agar semua yang berjalan dengan ikhlas sesuai dengan hati. Yang keempat, meyakini. Menurut saya, dalam melakukan suatu hal kegiatan, kita harus meyakini dengan hati yang bersih dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan diberikan suatu petunjuk yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita harus mengabdi. Semua yang telah kita lakukan, tinggal kita mengabdi kepada negara di mana tempat kita tinggal, dan tidak lupa juga membalas semua kebaikan kedua orang tua kita, karena tanpa orang tua kita tidak akan bisa sukses. Jika kedua orang tua kita masih ada, patutlah kita untuk meminta doa restu untuk didoakan agar semua cita-cita yang kita inginkan atau ingin kita capai dapat terkabulkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.